Bagi warga yang sering melintas di Jalan Raya Puncak Bogor, tentu sudah tak asing dengan nama Tanjakan Selarong atau Tanjakan Gadok. Salah satu ruas jalan terpadat menuju puncak ini terletak di Desa Cibogo, Megamendung, Bogor. Tapi sayangnya, tenarnya tanjakan ini bukan karena keindahannya, tetapi tragedi maut yang sering terjadi di tempat ini. Sudah tak terhitung lagi banyaknya korban yang meregang nyawa di tanjakan maut ini. Mulai dari kecelakaan motor, bus dan truk yang terguling, hingga tabrakan beruntun. Yang lebih mengejutkan, banyak warga yang meyakini jika kecelakaan di tanjakan ini tak hanya sekedar kelalaian pengendara saja. Pasalnya, tak sedikit warga yang kerap mengalami kejadian ganjil sebelum terjadi kecelakaan kendaraan. Dari mendengar suara tangisan perempuan pada malam hari, sampai melihat kemunculan bayangan hitam yang tiba-tiba menyeberang jalan. Menurut warga sekitar di sini, bila mana esoknya akan terjadi kejadian atau kecelakaan, biasanya malamnya itu selalu terdengar suara seperti seorang gadis ya, suara gadis menangis, kadang gadis tertawa. Nah, sebetulnya suara gadis yang menangis atau tertawa itu adalah perwujudan dari si nenek ini. Jadi si nenek ini sering menunjukkan wujudnya itu seperti gadis, pada aslinya itu seorang nenek. Sosok itulah yang diyakini sebagai penunggu gaib wilayah ini. Bahkan tanjakan yang dianggap jalur tengkorak ini punya sebutan khusus dari warga. Banyak sekali yang menyebutkan nama-namanya berbeda-beda. Ada yang betul, ada yang menyebutkan Tanjakan Selarong, Tanjakan Gadok. Cuma memang yang familiarnya itu Tanjakan Gadok ya. Tanjakan Gadok. Kalau Selarong itu karena ada sebuah penginapan di sini bernama Selarong. Nah, terkait julukan Batu Nenek ya, Batu Nenek itu memang itu kembali menarik sebuah kisah yang ada di sekitar sini, yaitu keberadaan sosok makhluk halus atau jin ya, sebangsa jin, yaitu wujudnya seperti nenek-nenek. Bahkan kabarnya, sosok itu seringkali muncul dengan tiba-tiba hingga membuat kaget pengendara. Ceritakan dulu untuk sosok yang nenek di sekitar ini itu, di Tanjakan Gadok ini, dia sosok jin, makhluk halus yang sangat mendominasi wilayah ini. Jadi sifatnya itu dominan dan reaktif. Memang sedikit negatif ya, karena sedikit usil. Jadi sering menampakkan dirinya itu dalam bentuk seperti gadis, sering mewujudkan lalu lalang, lewat, nyebrang, seperti kayak cewek nyebrang. Kaget dia tiba-tiba seperti ngerem mendadak gitu. Konon, sosok ini dipercaya sebagai penunggu gaib lokasi ini jauh sebelum jalan ini dibangun. Proses pembangunan kala itu mau tak mau harus dilakukan dengan membelah bukit dan memecahkan batu-batu besar yang menghalangi rute jalan. Mitosnya, sosok nenek gaib itu adalah penunggu batu besar ini. Banyak yang menganggap dia tidak terima huniannya dihancurkan. Jadi tempat ini tuh dulunya itu seperti lereng ya, sebuah lereng. Nah, dulu itu ada batunya. Jadi si sosok jin ini memang menempati batu tersebut. Jadi dia posisinya itu tepat di atas batu itu. Bisa dikatakan batu itu rumahnya si jin nenek ini. Sepertinya sekarang juga ada, cuman posisinya itu di dalam tanah, jadi terpendam gitu. Jadi di batu ini terkunci atau tersimpan energi si sosok jin yang menyerupai nenek ini. Menurut Ferdi, selain marah karena huniannya hancur, nenek gaib tersebut juga tak suka dengan keramaian manusia yang memenuhi tempat ini. Kalau jadi sifat yang sosok nenek ini, dia tidak menyukai istilahnya, suka ada pengendara motor nih yang sambil bawa motornya itu tertawa-tawa, bercanda-bercanda. Jadi kalau misalkan saran, lebih baiknya bila mana melewati Tanjakan Selarong ini, lebih baik normal-normal saja, tidak usah sambil istilahnya urakan. Kita tidak boleh urakan, apalagi yang berkendara bawa motor. Jadi dari atas mulai jalan menurun itu, istilahnya kita harus lebih etika dan sopan santun itu lebih dijaga. Karena kan kalau misalkan kita bawa kendaraannya sambil tertawa atau berurakan itu kesannya tidak sopan dan
sosok di sini tidak menyukai hal itu, gitu. Jadi seperti ini mau ngapain nih ngelewat tempat saya, tapi kok sifatnya seperti itu. Terlepas benar tidaknya rumor sosok goib tersebut, kondisi jalan ini memang terbilang cukup ekstrim. Tanjakan dari arah Jakarta menuju puncak memang cukup tinggi. Sedangkan sebaliknya, turunannya pun terbilang curam. Sebenarnya pemerintah setempat telah membangun jalur penyelamatan di lokasi ini. Sebuah tanjakan kecil di jalur menuju Jakarta difungsikan sebagai tempat banting setir jika kendaraan mengalami remblong. Ada atau tidaknya gangguan mistis, tentu kondisi pengendara dan kendaraan pun juga harus diperhatikan. Kalau itu dua-duanya berkaitan ya, karena kalau kita tidak bisa memisahkan juga karena kondisi jalanan di sini memang sangat turun sekali, tapi kembali lagi energi yang ada di sini pun cukup besar ya, energi negatif dulu itu sangat cukup besar di sini sehingga kedua hal tersebut bisa dikatakan berkaitan. 1 bulan lebih yang lalu, saya mendapatkan laporan dari tim Dinas Pekerjaan Umum ya, yang sedang melakukan pemeliharaan di daerah Pasar Kebun Kembang. Ada ditemukan bangunan di bawah tanah gitu. Nah, saya perintahkan untuk digali, dicek. Di situ terlihat seperti bangunan lama. Jadi kira-kira mungkin itu dibangun di zaman Belanda. Dari kawasan Jalan Raya Puncak, cerita misteri juga muncul dari kota Bogor. Sempat viral temuan gorong-gorong peninggalan Belanda di sekitar stasiun kereta api Bogor yang konon disebut bisa tembus sampai ke Istana Bogor. Cerita berawal petugas Dinas Pekerjaan Umum melakukan perawatan dan pembersihan di sekitar area stasiun Bogor. Salah seorang mengaku tak sengaja menemukan sebuah lubang di bawah tanah yang awalnya diduga hanya sebuah gorong-gorong biasa. Namun ketika penutup betonnya dibuka, terlihat sebuah lubang besar dengan ruangan cukup luas. Ruangan itu lebih menyerupai sebuah bunker. Setelah diteliti lebih lanjut, bangunan berbahan batu kali dan beton berukuran 8 x 2 meter ini diperkirakan sebagai terowongan peninggalan Belanda. Bangunan baru ini adalah kelanjutan dari temuan pertama, yaitu terowongan zaman kolonial Belanda dengan dimensi yang lebih besar dengan ukuran 8 x 2 dengan tinggi 2 meter, dan terdapat juga terowongan yang lebih besar lagi yang mengarah ke aliran sungai Cipakancilan. Ramainya penemuan terowongan misterius ini membuat Wali Kota Bogor Bima Arya sampai penasaran ingin melihatnya. Bima Arya mendatangi langsung lokasi, bahkan turun langsung dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Oh, cuma segini. Ini mentok. Oh, bawahnya ya? Itu bawah. Ini yang kemarin tembus dari sana? Iya, Pak. Coba ke sana lihat. Oke. Ini kemarin dari sana ya? Iya, dari sana Pak, ditutup ini. Ini siapa yang tutup? Saya Pak. Kalau nggak ditutup, soalnya air masuk sini Pak. Oh. Terus bau lagi. Bau ya? Iya. Tapi tembus nih ya? Tembus Pak. Besar juga ya, tingginya lebih, ini 2 meter ini berarti? Ya, kurang lebih 2 meter Pak. Ininya? Lebarnya 1,5 meter. 1,5 meter. Setelah melakukan peninjauan langsung, Bima Arya membenarkan jika bangunan di bawah tanah tersebut kemungkinan adalah peninggalan Belanda. Namun untuk memastikan jenis dan informasi valid tentang terowongan ini, Kang Bima masih akan memerintahkan tim dan petugas terkait untuk melakukan penggalian dan penelitian lebih dalam lagi. 1 bulan lebih yang lalu, saya mendapatkan laporan dari tim Dinas Pekerjaan Umum ya, yang sedang melakukan pemeliharaan di daerah Pasar Kebun Kembang. Ada ditemukan bangunan di bawah tanah gitu. Nah, saya perintahkan untuk digali, dicek. Di situ terlihat seperti bangunan lama. Jadi kira-kira mungkin itu dibangun di zaman Belanda gitu ya. Penemuan gorong-gorong misterius ini membuat banyak rumor bermunculan.
Beberapa menyebut terowongan ini bisa tembus sampai Istana Bogor. Sebagian juga meyakini banyak makhluk goib menghuni tempat ini, bahkan berhubungan dengan goib Istana Bogor. Yang jelas, semua itu belum terbukti sampai sekarang.